251 people were abducted more than 2 years ago. It's believed 20 are still alive and at least 25 others are presumed dead. Gaza, 13 Oktober 2025. 7 dari 20 sandera Israel yang masih hidup akhirnya dibebaskan oleh kelompok Hamas setelah lebih dari 783 hari berada dalam penyanderaan di jalur Gaza. Militer Israel, IDF, mengonfirmasi bahwa kelompok pertama ini telah diserahkan kepada Palang Merah Internasional, ICRC, sebelum akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di pos penerimaan Re'im yang terletak dekat perbatasan Gaza. Media Israel melaporkan nama-nama para sandera yang dibebaskan, yaitu Matan Engers, Guy Gilboa Dalal, Alon Ohel, Gali dan Zivi Berman, Eitan Mor, serta Omari Moran. Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata sementara yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Sumber militer Israel menyebutkan bahwa proses pembebasan berjalan relatif lancar dan para sandera kini berada dalam kondisi stabil, meski tetap menjalani pemeriksaan medis serta pendampingan psikologis. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini dunia menyaksikan sesuatu yang tampak biasa di mata manusia, tetapi luar biasa di mata surga. 7 sandera Israel dibebaskan oleh Hamas setelah 783 hari ditahan di Gaza. Berita ini menggema di layar televisi, di ruang rapat pemerintahan, dan di jalanan Yerusalem. Namun lebih dari itu, berita ini menggema di ruang tahta Allah. Sebab setiap kali seorang Israel dibebaskan, langit bergerak. Dan setiap kali tanah perjanjian disentuh oleh darah dan air mata, Tuhan berbicara. Mereka bukan sekadar sandera. Mereka adalah jiwa-jiwa perjanjian, anak-anak dari bangsa yang Tuhan panggil dengan namanya sendiri. Dan hari ini, 7 dari mereka keluar dari kegelapan. 7, angka yang tidak pernah muncul secara kebetulan di Alkitab. 7 adalah angka kesempurnaan, penggenapan, dan istirahat Allah. Pada hari ke-7, Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Bukan karena ia lelah, tetapi karena segala sesuatu telah selesai. Maka saat 7 orang keluar dari kegelapan Gaza, Tuhan sedang berkata kepada dunia, "Aku sedang menyelesaikan sesuatu di bumi ini." Selama 783 hari, mereka hidup di dalam bayang-bayang maut. 783 hari, bukan angka acak. Dalam bahasa Ibrani kuno, angka ini membawa arti penyelesaian yang disertai pemulihan. Selama 783 hari, doa orang tua, air mata istri, dan jeritan anak-anak mereka naik ke hadapan Tuhan. Dan hari ini, doa itu dijawab, tepat pada waktunya. Saudara-saudari, Tuhan tidak pernah bekerja tergesa-gesa, tetapi Dia juga tidak pernah terlambat. Firman Tuhan, di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Di dunia mereka menyebut ini keberhasilan diplomasi. Tapi di surga ini disebut penggenapan janji. Sebab setiap pembebasan di Israel bukan sekadar politik. Itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang hidup. Dunia berkata, "Lihat, akhirnya damai mulai datang." Tapi surga menjawab, "Belum, ini baru awal dari pergerakan tanganku." Gaza, tanah yang sama yang disebut dalam kitab Nabi Yoel, Amos, dan Zefanya. Tanah yang berkali-kali menolak Tuhan dan menahan umatnya. Tanah yang menjadi simbol perlawanan terhadap janji Allah. Dan kini dari tanah itulah Tuhan sedang mengeluarkan tanda. 7 jiwa dilepaskan sebagai peringatan bahwa pembebasan rohani bagi Israel sedang dimulai. Saudara-saudari, jangan lihat hanya pada politik, jangan terpaku pada meja perundingan atau kata gencatan senjata. Lihatlah dengan mata rohani, Tuhan sedang menulis bab baru dalam sejarah Israel. 7 dilepaskan hari ini, tetapi masih ada 13 yang tertinggal. Dan angka itu juga bukan kebetulan. 13 dalam simbol Ibrani berarti ahava, kasih. Seolah Tuhan berkata, masih ada yang tertahan karena kasihku belum selesai bekerja. Firman Tuhan berkata,
Di dalam Yesaya 49 ayat 25, beginilah firman Tuhan, aku akan membebaskan tawanan-tawanan yang kuat dan merebut kembali mangsa dari orang gagah. Perhatikan ayat itu. Tuhan sendiri yang berkata, aku akan membebaskan. Bukan negosiasi politik, bukan kekuatan diplomasi, tetapi tangan Tuhan yang menembus ruang gelap Gaza. Setiap sandera yang keluar hari ini adalah simbol profetik dari umat Tuhan yang sedang dibebaskan dari penawanan rohani. Seperti Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Seperti Daniel yang dibebaskan dari gua singa. Seperti Petrus yang rantainya dilepaskan di tengah malam. Tuhan sedang berbicara kepada dunia melalui tanda-tanda di Timur Tengah. Ia sedang berkata, bangkitlah umatku. Aku sedang mendekat. Aku sedang menyelesaikan semuanya. Dan di sisi lain, Tuhan juga sedang memperingatkan bangsa-bangsa. Mereka yang menahan umat pilihannya akan berhadapan dengan murka Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci bangsa-bangsa lain, tetapi karena ia melindungi janji yang ia buat sejak Abraham. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan sejarah terus membuktikan itu. Setiap bangsa yang menentang Israel jatuh. Setiap tangan yang mengangkat diri melawan Yerusalem akan dikeringkan. Namun di balik murka selalu ada kasih. 7 sandera yang dilepaskan bukan hanya kisah politik, tetapi kisah pemulihan kasih Tuhan atas umatnya. Kasih yang tidak luntur oleh waktu, dan janji yang tidak bisa dibatalkan oleh dosa. 783 hari penderitaan berubah menjadi 1 hari sukacita. Dan hari itu berbicara tentang hari besar yang akan datang ketika seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 26. Seluruh Israel akan diselamatkan. Inilah tanda besar dari langit. 7 jiwa dilepaskan karena Tuhan sedang memulihkan bangsanya. Bumi mungkin melihat ini sebagai akhir konflik. Tetapi surga tahu, ini adalah awal dari penggenapan nubuat besar. Sebab Tuhan sedang bergerak di Timur Tengah, membersihkan tanahnya, memulihkan umatnya, dan menyiapkan panggung bagi kedatangan Raja yang dijanjikan. Yesus Kristus, Mesias Israel, dan Juru Selamat dunia. Saudara-saudari, tanda ini bukan hanya untuk Israel, tanda ini juga untuk gereja. Sebab seperti Tuhan membebaskan 7 jiwa di Gaza, ia juga sedang memanggil umatnya keluar dari penawanan rohani, dari kompromi, dari dosa, dari kebutaan rohani. Ini bukan sekadar berita. Ini panggilan untuk bertobat, untuk berdiri di sisi Tuhan, dan untuk berdoa bagi Yerusalem. Sebab dari situlah akan datang damai yang sejati. 7 dilepaskan hari ini, tetapi nanti seluruh Israel akan bebas. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Tuhan sedang berbicara lewat Gaza. Siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan belum selesai dengan Israel. Doakan Yerusalem. Karena setiap nubuatan sedang menuju penggenapan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya.
dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka,
Biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.